Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita dengan lafaz alhamdulillah membuktikan tak pernah mengeluh, berkeluh kesah. Setiap apa yang kita lalui, itulah yang terbaik kita terima. Walaupun kadang-kadang yang belum tentu apa yang kita minta. Kadang-kadang yang kita minta pun tak dikasih Allah sampai hari ini. Yang di luar jangka pikiran kita, itu yang Allah kasih. Maka bersyukurlah, karena menurut apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Jangan pernah berburuk sangka apa yang Allah tetapkan dalam yang kita terima di dunia ini. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kaji kita hari ini adalah bagaimana persiapan kita dalam menjalani hidup ini. Pertama, seorang ulama mengatakan dalam kitab As-Sa'adah, Ibrahim Al-Faqih penulisnya, la tamut wa anta ala qayyidil hayah. Jangan jangan meminta kematian selagi masih bisa bertahan hidup. Sekarang harga nyawa murah, Bu. Harga nyawa murah. Nanti pengangguran gak dapat kerja, minum racun mati. Suami istri bercerai, biniknya menikah lagi, tak terima mantan suaminya. Apa yang terjadi? Bunuh, mati. Anggota dengan bawahan atasan, tersinggung dia, menyimpan rasa dendam, mohon maaf, tak puas dia, bunuh, mati. Maka sekarang harga nyawa itu murah. Ada orang putus cinta anak lajang, Bu. Anak lajang karena nggak jodoh, minum racun mati. Terjun dia dari mulai titik sampai ke bawah, mati. Ditengok muda-muda. Yang baru-baru ini viral, Pak, kan? Seorang perempuan masih beranak satu, usia 21 tahun, relatif masih muda, jadi karyawan di salah satu Indomaret, mati bunuh diri gara-gara apa? Pinjol. Cobalah, kalaulah dia sanggup bertahan hidup, saya yakin bisa dibayarnya itu. Bisa, cuman karena memang iman itu udah nggak ada, Pak. Macam dianggap kematian itu solusi terbaik. Masih ingat lagi dulu viral di WA, Pak, ada itu voice seorang istri yang membunuh anaknya dua-dua, lalu dia bunuh diri. Itu gara-gara apa? Utang juga. Puaslah kau, Bang, ini anak yang kusayangi udah kubunuh, enggak menyusahkan lagi rasamu. Kenapa? Karena ekonomi. Maka Muhammad, Bapak Ibu, syukurlah kita. Makanya kata Rasulullah, wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fin nari jahannam. Siapa yang membunuh dirinya di dunia, nanti di neraka jahanam. Apa alat dia yang membunuhnya, itulah yang menyiksanya. Jadi kalau di dunia dia mati karena minum racun, besok di neraka racun itulah yang membunuh dia. Kalau ketika di dunia dia bunuh diri dengan tali, maka tali itulah yang menyiksa dia. Maka sekarang kadang-kadang saya heran, ganteng-ganteng, muda-muda, kerja ada, tiba-tiba karena cemburu, Allahu Akbar. Kan, Bu, putus cinta, berserak perempuan, Pak. Ngapain meninggal? Putus cinta itu soal yang biasa, asalkan jangan sampai bunuh diri. Wanita bukan dia saja, tak dapat gadis janda di mana-mana. Kata apa lagi, kan? Tak susah-susah kita hidup. Makanya Rasulullah melarang dan bahkan tidak mau menyolatkan orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia melampaui takdir ketentuan Allah. Maka Rasulullah SAW, wala yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan salah seorang kalian mengharapkan kematian. Imma muhsinan
fal'allahu ayazdada khaira. Jika dia orang baik, maka bertambahlah kebaikannya ketika dia bertambah usianya. Wa imma musian fal'allahu ayasta'tiba. Jika dia orang buruk, maka semoga waktu dia masih banyak untuk memperbaiki keburukannya menjadi orang baik. Tapi kalau sudah mati, selesai perkara. Kalau dia buruk, maka keburukannya lah yang menjadi dosanya. Tapi kalau bertahan dia hidup, bertambah usianya, bisa-bisa bertambah kebaikannya. Ada orang nggak sanggup dengan sakitnya, nggak kunjung sembuh, bunuh diri, Pak. Bunuh diri. Saya merasa dia selesai masalah dia kalau sudah mati. Padahal begitu kau mati, belum tentu selesai masalahmu. Nanti di akhirat akan bertambah dosamu karena kau melampaui ketentuan Allah. Jadi nikmati aja, happy-happy aja kita kan. Ngapain stres sekali? Hidup ini begitulah, stres sekali pun. Awak semua punya masalah, Pak. Ada masalah. Tak ada orang yang tak punya masalah. Ya, senyum-senyum pun dia bahagia, tertawa, cuma disimpannya. Kakakku tengok senang aja, Kak. Nggak usah pikirkan kali, jalannya aja hidupnya. Alah, awak gini-gini aja di PDAM ini, bukan apa-apa kali. Orang tu yang apa? Awak anggota aja, orang tu naik daun. Enggak, tolak ganti-ganti kepala cabang. Awak tak berkepala. Inilah, awak gini-gini aja lah. Honor awak udah 12 tahun tak diangkat-angkat. Ngapain pening kali? Selesai. Itu aja hidup, Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena ada nasihat ulama dalam ini, Bapak Ibu. Apa kata ulama kita? Al-Imam Ibn At-Tail As-Sakandari, sawabiqul himami la tahrikul aswarul aqdari. Apa kata beliau? Kerasnya semangat perjuangan tak bisa melampaui takdir yang ditentukan. Betul nggak, bukan? Macam mana pun semangatnya, Pak, kalau bukan takdirmu, kalau bukan rezekimu, nggak dikasih Allah. Kadang-kadang mohon maaf, awak udah berusaha, udah capek-capek, nggak dikasih Allah. Tapi ada orang yang nggak sholat, Bu, yang nggak sholat, tak pernah puasa, minum tu aja kerjanya, main skater tiap hari, tapi lancar rezekinya. Awak kerja keras kadang-kadang, gitu-gitu aja, Pak, nggak cukup-cukup. Sawabiqul himami la tahrikul aswarul aqdari. Kan macam mana pun semangatmu, tak bisa melampaui takdir ketentuan Tuhan. Mana bisa? Kalau dah rezekimu, nah sekian. Dah. Yang kedua, ini yang cocok Bapak Ibu di kantor ini, jangan sampai terjadi. Apa itu? La tabki amama insan wa tantajilus safaqah. Kata beliau, jangan kau menangis di depan orang karena mengharap belas kasihan. Ya. Jangan pala menjilat awak sama atasan biar dianggap awak karyawan yang baik. Kerja aja dengan status awak baik-baik. Kadang-kadang kita ni capek kali mengambil hati ni, capek, Bu. Yang paling capeknya udah awak mengambil hati, dia pun tak punya hati. Wih, sakit kali hati itu. Makanya saya mohon maaf, Bapak Ibu, saya bilang sama kawan-kawan, nggak usah awak merendahkan diri untuk sesuatu. Nggak usah lah. Sampai menangis, ya, tolonglah Pak, tolonglah awak Pak, cuma sama Bapak lah aku minta tolong. Oh salah, sama Allah kita minta tolong. Makanya kita berharap hari ini, tunjukkan kita semangat, tunjukkan kita kuat, jangan lemah. Orang sekarang tengoklah, Bu, Allah suka dikasihani. Orang tengok di luar sana, sehatnya matanya dua-dua, pura-pura buta. Tangannya ada dua-dua, tapi nggak mau kerja. Letakkan dia di pinggir jalan tuh, mohon maaf, puntung satu. Tapi begitu puntung satu lagi menggaruk, Pak. Rupanya disembunyikannya satu lagi. Kenapa gerak-gerak di belakang? Rupanya bukan puntung. Satu minta-minta, satu lagi menggaruk di belakang gini. Ada pula kakinya lengkap dua-dua, pura-pura pincang. Orang yang hebat, Bu, tengok. Orang yang buta betulan, nggak pernah minta-minta di jalanan. Di mana dia? Jual kerupuk jange. Keluar kerupuk jange dia, Pak. Pakai tongkat dia, berdiri dia di depan. Jual tisu, jual rokok. Itulah yang paling nikmat hidupnya. Ada orang sehat-sehat. Bahkan mohon maaf, saya tanya kawan saya di Jakarta, pengemislah yang paling tinggi di atas 2 kali lipat gaji UMR. Kenapa, Bu? Hitungannya 60 per detik satu lampu merah. Kalau satu lampu merah per 60 detik 20 mobil, dapat dia 2.000. Gaji dia per 60 detik 2.000.
kali 1 jam berapa, kali setengah hari berapa, kali 1 hari 1 malam, bahkan dia dapat 500.000 per hari. Maka jangan heran kalau di kota-kota orang pengemis kaya-kaya, lebih kaya dari pegawai, punya mobil, rumahnya bertingkat. Cobalah hitung Pak, tapi direndahkannya harga dirinya di depan manusia, mengharap belas kasihan. Makanya ada ibu-ibu Muhammad, dia tukang cuci bukan hina, tak hina dia tukang cuci, dia tukang gosok, tak hina. Yang hina itu kau sehat, kau bisa kerja, tapi suka mengemis. Tengoklah zaman sekarang, perempuan-perempuan sekarang, Allah, ada yang pakai silver, cuman mata sama mulut yang nampak. Awak nengok dia pun udah kayak hantu. Macam mana kamu mau ngasih? Begitu dibuka kaca, tolonglah, Allah Akbar, awak pun takut. Coba banyak cara lain. Jual online awak, ya, buat kue, jual gorengan. Makanya kadang-kadang yang perempuan ini paling hebat Pak. Janda pun dia ditinggalkan lakinya, bertahan dia membesarkan anak-anaknya, nggak pernah dia belas kasihan sama suaminya. Itulah perempuan hebat. Oh ngeri. Kalau kita Pak, banyaklah sekarang gitu, tolonglah Pak, nangis, tolonglah Pak, udah berat kali ini Pak, aku nggak sama Bapak, aku minta tolong Pak, nggak ngerti lah kau gini. Allahu Akbar. Besok apa dulu? Silakan dulu. Orang yang merendahkan dirinya di depan manusia akan terbelenggu dia atas aturan manusia itu. Kau kalau nggak ngatur kau sama aku pindahkan kau. Takut dia. Oh, aku kerja baik-baik, terserah Bapak mau pindahkan. Takkan mau aku menjilat biar aku bertahan di sini. Suka hati Bapak. Maka saya ceramah gini-gini aja Bu. Suka tak suka jamaah silahkan, yang punya ceramah aku. Apa gunanya suka jamaah kalau aku Muhammad merendahkan hatiku, merendahkan harga diriku, biar suka dia, kemana-mana dia mau, diaturnya pula isi ceramahku. Oh, apa kata Imam Syafi'i? Tengok Bu. Kalau bisa, kata Imam Syafi'i, Jauharul mar'i fi salasat umur. Permata hidup, kehebatan manusia bisa dilihat dari 3 persoalan. Pertama, kitmanul faqri hatta yadunnun nas min iffatika annaka ghaniyun. Maka dia menutupi kemiskinannya sehingga orang menganggap dia itu orang kaya. Dia tutupi kemiskinannya biar dianggap orang dia orang kaya. Muhammad, jangan pernah tunjukkan kita miskin kalau kita masih mampu berkarya dan bekerja. Orang sekarang Bapak Ibu suka ngaku-ngaku miskin, suka kali. Aku kayak gini kali loh, waduh, taulah kau, anakku kayak gini, aku ngontrak kayak gini, laki pun kerja segini, gajinya cuma sekian. Oh, mana lah ya, asal jumpa tak pernah bahagia, selalu menunjukkan susahnya. Awak yang susah menengok dia bertambah susah awak. Kau jangan kau cerita ya, aku pun susahnya kayak kau, jangan kau tambah lagi susah aku pikiranku kayak kau. Bagusan kau cerita tempat lain. Asalkan datang kau ke kantor ini, cerita. Kalau enggak lakimu, mertuamu. Kalau enggak mertuamu, kerjaanmu. Kalau enggak kerjaanmu, anakmu. Aku juga punya laki, aku juga punya mertua, aku juga punya anak, aku juga punya utang. Tapi enggak pernah ku ceritakan samamu semua. Kenapa? Ku ceritakan pun samamu, enggak akan kau bayar utangku. Makanya diam aja kau, selesai. Itu baru prinsip hidup Pak. Ini enggak tahu lah Bang. Aduh, goyang kali ini Bang. Berat lah nak. Macam mana enggak goyang anak SMP Bang? Alah. Weh, Tuhan, ke anak SMP tahu lah masuk SMP, yang nomor 2 masuk kuliah. Alah. Allahu Akbar. 4 Bang, 4. Belum ada yang kerja Bang. Weh, awak pun Tuhanku. Awak nengok dia pun suntuk, apalagi dia yang suntuk. Ini kan kita kan kaji hidup ini Pak, ya kan? Jadi jangan ibu anggap ada orang di sini santai nggak mau cerita dia bahagia. Ku ceritakan pun nggak ada untungnya samamu. Bagusan ku kerjakan sendiri. Itu dia bukan. Bahkan gara-gara awak banyak ngeluh, ketahuan awak punya utang. Gara-gara mulut awak itu. Adanya sini banyak utang, santai-santai aja dia. Keretanya ngangsur, diam aja dia. Mobil dia ngangsur, dia ini, dia tahu kakak, dia tahu aku kan baru ngambil kereta kakak, dia tahu lah kakak kan kereta yang lama kan pak payah, kau udah berasap itulah. Ngambil kereta lah aku kak DP 4 juta, DP 4 juta, itulah sampai ngambil 3 tahun kak, dia tahu kakak ya.
Itu sebulan nggak kemana 1.800.000. Itulah laki pun kak ngambil pula kereta dia juga kak. Taulah kakak awak nyewa lagi kak, nyewa per bulan kami kak nggak mana 500 kak. Bayangkan kakak gajiku kak berapa kak di PDAM kak, honornya aku kak kadang-kadang ada kadang-kadang enggak, uang masuk nggak ada kak, mana ada. Bayangkanlah kak, semua diceritakannya. Gaji pokok dia sekian, angsuran dia sekian, lain lagi Tupperware, lain lagi Muhammad Baskom, lain lagi blender. Berarti utang semua rupanya punya kawannya. Ketahuan terakhir. Maka Muhammad jangan ya, jadi Muhammad jangan awak. Yang kedua apa? Kitmanul ghadabi hatta yajunnun nas annaka radi. Simpanlah marahmu agar orang menganggap kau itu rela, tak pernah marah. Ya kan? Itu orang yang paling hebat. Orang yang hebat itu marah dia, tapi tak ditunjukkan marahnya. Macam ridho dia rela. Aku kak, bahkan Muhammad orang yang ridho dan rela dan pemaaf dianggap orang kita teraniaya. Kau nggak cakapan sama dia. Kalau aku kayak kau, jangan kau diam, kau dipijak-pijaknya, lawan. Setan itu setan. Kau aku tengok mengalah kali kau. Bodohnya kau bodoh, dibodoh-bodohkan yang mengalah itu. Itulah dia. Padahal orang yang mengalah itulah orang yang paling penyabar dan susah ditebak macam mana dia. Hati-hati. Makanya kalau orang yang cepat marah nampak dari kerutan jidatnya. Jidatnya ke bawah, alisnya ke atas. Praktikal itu. Gini. Ibu tengok. Itulah dia. Jidatnya ke bawah, alisnya ke atas. Coba kita datang senyum, ya bukan? Orang pun ramah. Nah, sehat kak? Sehat. Awak pun senang di kantor ini. Ini enggak. Begitu naik kereta, dicagakkan kereta, mulai lemur-lemur. Mulai datang. Ditegur pun marah-marah. Macam mana kak? Diam kau. Punya kakak, enggak tahu kau masalah, dia tahu kau. Asyik nanya aja kau. Aku nanya lo kak. Ya udahlah, diam kau sana. Macam enggak tahu aja kau. Kenapa kakak enggak urusan itu? Yang kayak gini enggak lama hidupnya itu. Besok udah setruk itu. Ngapain meninggal? Ibu ya, Muhammad izin. Maka orang tua kami yang kami hormati, yang ketiga, wa kitmanus syiddah hatta yajunnun nas annaka mutana'im. Apa kata Imam Syafi'i? Maka simpanlah rasa sulitmu agar orang mengira kau itu menikmati hidup. Simpan aja. Ya kan? Mau banyak angsuran, nikmat aja, bayar. Ya kan? Iya. Berubah kan? Makanya apalah mau awak masih nyewa, bayar. Syukur awak masih bisa bayar uang sewa. Ada orang tinggal di kolong jambatan, yang tinggal di kolong jambatan, ada lagi lebih parah, tinggal sama mertuanya. Syukur juga. Tunjukkan. Kau sama siapa? Boleh beli rumah kau? Belum. Kenapa? Lakiku kan dekat sama mamanya, anak laki-laki satu-satunya, nggak boleh jauh. Jadi macam mana kau tinggal? Ya sama mertua lah. Macam mana sama mertua? Enak kali. Nikmat kali sama mertua, dia tahu. Jangan dilaga-laga. Kau macam mana sama mertua? Sebenarnya aku biar tahu kau, ya aku mau cerita sama kau. Sebenarnya kalau di hatiku kau ditanya, nggak akan mau aku tinggal sama mertua. Cuma macam mana? Laki awak sama mamanya, aku yang ngurus gitu. Aku mamaku saja belum tentu kurus, asyik mengurus mertua orang aja lah. Dia tahu kau sakit kali kurang. Cuman mau pijak awak nggak bisa. Anak awak ampah. Dia tahu lah kau ya. Aku nggak mau cerita. Tapi udah ceritakan, dia nggak mau ceritakan. Dia udah ceritakan. Coba lah, nikmati aja. Mau tinggal sama mertua awak, santai aja. Mau macam mana pun mertua suka nyindir-nyindir. Udah pagi, menantu pun nggak ngerti. Nasi, sabar, tutup telinga. Allahu Akbar. Mertuaku ini memang lah ya Allah. Nanti awak nyapu, nyapunya pun asal-asalan, masih banyak bertinggal. Itulah kalau nggak niat, malas sekali. Biarkan. Nikmati aja babi. Ya kan? Kenapa? Karena besok awak ceritakan, besok dibilang orang, kaulah menantu nggak beruntung kau. Banyak menantu pengen tinggal sama mertuanya nggak dikasihnya. Kau syukur, biarkan kau tinggal sama mertua kau. Doa-doakan dia cepat lewat. Doa-doakan dia cepat lewat. Semua harta yang disimpannya kan kau tahu di mana disembunyikan. Nanti dah ninggal dia, kau kutipi satu-satu. Biarlah kau repeti aku mak. Selama 28 tahun di rumah ini, hari ini kesempatanku. Alhamdulillah. Itulah bu, sabar-sabarkanlah dulu, nggak lama lagi waktu itu.